Halo teman sejalan, balik lagi di podcast obrolan teman sejalan. Obrolan kita-kita yang sedang berjalan bersama di Jalan Dharma. Ya, jangan bosan-bosan teman-teman ya, balik lagi sama aku untuk host di podcast kali ini, Willy, bersama dengan narasumberku yaitu Tai Changse. Halo Tai Changse. Hai Willy. Gimana kabar Tai Changse? Baik dong. Baik, luar biasa. Cerah sekali, habis potong rambut kayaknya ya. Iya. Wes, mantap penampilannya, makin keren Tai Changse ya. Biar muda terus. Bener, biar muda terus. Iya. Walaupun putih, gaya tetap harus muda. Oke. Nah, Tai Changse, kita mungkin teman-teman juga udah lihat di thumbnail ya, Ya. judulnya ya. Hmm. Kebaikan tanpa ibadah, apakah cukup gitu ya. Nah, sebenarnya pembahasan ini itu dimulai dari aku dan teman-teman kru yang lain di belakang kamera gitu ya, melihat bahwa banyak orang yang nggak datang ke rumah ibadahnya gitu ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi mereka itu berbuat baik dalam kehidupannya gitu. Dalam artian mereka nggak aneh-aneh, mereka ngebantu orang lain, mereka bersikap baik pada orang lain, tidak merugikan orang lain gitu ya. Nah, terus ketika ditanya kenapa sih kok nggak datang ke rumah ibadah gitu ya, atau mungkin kalau konteks kita kenapa sih nggak ke vihara gitu ya, alasannya ngapain ke vihara? Tuh ke vihara kan ujung-ujungnya yang benar adalah ketika kita mengaplikasikan yang masyarakat, ketika kita berbuat baik kepada sesama, bukannya kan gue udah ngelakuin itu, apakah itu nggak cukup gitu loh. Nah, Pak Changse, tanggapannya nggak mengenai fenomena ini seperti apa? Ya, ini adalah menurut saya pemikiran yang perlu diluruskan gitu ya. Karena gini, kalau kita berbuat baik itu bagus ya. Berbuat baik itu kan menggunakan badan kita gitu kan. Kalau misalnya berbuat baik nggak diiringi dengan pemahaman yang tepat, baik itu bisa jadi salah loh. Oke. Nah, sebagai contoh nih seperti apa nih, biar lebih nangkep nih? Iya. Baik itu bisa nggak bener loh. Ya. Baik itu bisa nggak bener? Bisa nggak bener. Oke. Ya, contoh nih ya. Misalnya kamu tahu nih, kayak kamu misalnya kita punya anak lah, kayak saya udah punya anak nih. Saya kan sayang sama anak saya, pastinya lah. Betul. Semua orang tua. Semua orang tua ya, seperti itu. Ya kebanyakan lah gitu kan, nggak semuanya ternyata. Jadi kita ngelihat anak kita, kan kita sayang tuh berarti baik kan, baik nih sama dia nih. Ya pas misalnya contoh dia makan coklat gitu, seneng nggak anak-anak itu makan coklat, makan yang manis-manis gitu, goreng-gorengan apa segala macam. Nah tapi karena kita baik, setiap kali pergi ke mall gitu ya, kan anak saya tuh suka banget es krim gitu. Papa mau es krim, papa mau coklat gitu. Kalau saya orang tua yang baik, saya belikan terus. Betul. Saya belikan terus, dan apa yang terjadi sama anak saya? Batuk pilek. Ya itu. Batuk, pilek, sakit tenggorokan, bisa-bisa diabetes usia muda. Benar. Betul nggak? Kan banyak yang terjadi kan? Banyak. Anak muda tiba-tiba dideteksi. Ya, sekarang makin banyak, semakin banyak. Muda semakin. Karena apa? Baik itu tidak disertai dengan pemahaman yang tepat. Kalau saya memahami dengan tepat, apa yang akan saya lakukan? Kalau menurut aku ya, harusnya dibatasi. Gitu. Exactly. Boleh makan tapi secukupnya. Nangis dia, gimana dong? Aduh, harus tahan-tahan sih gitu kayaknya ya. Papa mau gitu kan, habis itu guling-guling di lantai, gitu. Gimana? Bagaimana tanya menghadapi itu? Jadi orang tua, jadi nggak tahu gimana caranya. Itu, kalau kamu berbekal pengetahuan yang tepat, ya, ketika anak-anak itu apa tuh istilahnya, ketika maunya dia nggak dipenuhi, dia kan marah. Sama ya kita lah, maunya kita nggak dipenuhi, kita marah gitu. Kalau anak kecil masih belum bisa kontrol emosi, dia akan teriak, nangis gitu kan. Nah, kamu kan kalau kamu belajar tentang bagaimana kita menghadapinya dengan baik, seperti contoh kita kayak memberikan dia pilihan. Kamu mau es krim atau kita ini nih ada misalnya main Zumove gitu kan, riding itu horse gitu, gimana mau nggak gitu? Kan kalau kita kasih pilihan dia jadi terdistract gitu kan. Nah karena kita belajar, baru kita tahu bagaimana menjadi bijaksana. Jadi baik saja itu nggak cukup membuat kita bijaksana. Jadi kadang-kadang berbuat baik itu bisa mencelakakan diri kita, mencelakakan orang lain. Gitu loh. Kamu punya karyawan karena kamu baik kan. Dia ternyata melakukan fraud atau misalnya
kayak klien saya, dia percaya banget gitu kan karena istrinya kerja sama dia di bagian dapur, suaminya itu jadi supir. Karena tahu istri orang baik, suami juga harusnya baik dong. Betul. Nah, suami ini baru bergabung kira-kira sekitar setahun gitu kan. Dia jadi dipercaya untuk ngambilin uang omset dari setiap toko. Oke. Satu hari duit itu kurang Heeh, gitu. Ya siapa lagi? betul. Ya, tapi karena baik, apa yang terjadi? Dibiarkan. Dibiarin. Mmm, Dibiarin, dibiarin aja karena apa? Takut juga istrinya juga jadinya apa? Jadinya bisa keluar kali mungkin betul, gitu kan. tersinggung Tersinggung lah. atau apa. Baik nggak? Baik, tapi Baik. tidak Bijaksana nggak? tidak Tidak bijaksana. bijaksana. Karena menghadapinya dengan cara yang Salah. salah. Bahkan ya, karena dia tuh kan biasanya setiap tahun tuh ada ngajak karyawannya untuk umroh gitu loh. Oke. Ya, salah satu yang diajak karyawan yang melakukan fraud. Ah, Kalau kamu kerja di situ, kamu heeh, ngelihat semua orang kan tahu dong betul. ada kehilangan dan segala macam dan tahu dia yang berbuat gitu. Oke, Terus dia diajak pergi untuk umroh. dapetin reward gitu loh. Mhm. Gimana perasaan kamu? Loh, saya selama ini kerja jujur kok berasa nggak dihargai ya, kok Nah, dia yang kayak gitu aja ya. masih dikasih reward loh. Kalau gitu, Saya juga melakukan yang sama dong. nah, Nah, gitu. iya kan? Heeh heeh heeh. Baik jadinya Jadinya malah jadi salah, mencelakakan misalkan diri orang sendiri. betul, bener bener Dan bener. apa? Tidak mendidik orang itu kan. Mhm, benar benar. Harusnya kan dapat hukuman, dapat Mhm teguran, ya kan? mhm Ya makanya di perusahaan saya, ya kalau ada yang melakukan fraud, ya bye-bye. mhm. Nggak ada ampun. Biar apa? Biar semua orang tahu bahwa hal ini tidak baik. Oke. Gitu loh. Jadi Heeh. baik itu saja tidak cukup untuk membawa kita kepada kebaikan. Gitu loh. Oke. Nah, kamu datang ke wihara, Mhm ya, kamu mempelajari dharma, mhm gitu loh. Sehingga kamu jadinya tahu, oh ini yang tepat yang mhm harus dilakukan walaupun tidak mudah dijalankan. mhm. Misalnya contoh di wihara ngajarin kamu bervegetarian, Iya, gitu. Mudah nggak jalaninnya? susah, Nggak mudah, banyak sekali nggak mudah. godaan. Tapi itu baik nggak dijalankan? Baik Baik dan baik, bijaksana. betul. Gitu loh, untuk tubuh kita agar lebih sehat Mhm. dan juga buat makhluk hidup, gitu loh. Mmm, Melatih cinta kasih kita tidak menyakiti makhluk lain, ya, gitu loh. Susah, tapi kita akhirnya tahu, inilah yang baik, yang selama ini saya jalani kurang baik. mhm, Jadi baik saja tidak disertai dengan pengetahuan, itu sama seperti kita menanam sebuah benih, ya, tapi kita tidak tahu cara merawatnya. betul, Akhirnya pohon itu tumbuh dengan tidak subur, benar. gitu loh, tidak berbuah. Akhirnya kita sendiri tidak mendapatkan hasil apa-apa. Wah, Dunia ini kita jalani tanpa ada hasil, malah yang ada bikin capek doang, banyak benar. dosanya, Wah, gitu. Jadi, sebaiknya berbuat baik itu didampingi dengan sebuah pemahaman kebijaksanaan, mhm. yang bisa kita pelajari di wihara dengan dharma. Oke, ini benar banget. Jadi baik itu belum tentu benar dan baik itu harus dibarengi dengan namanya kebijaksanaan ya Betul, Kak saya. betul. Tapi ada juga yang bilang gini, eee, ya mendingan gua berbuat baik tapi nggak ke vihara Mmm, daripada banyak mmm, orang ke vihara rajin mmm, tiap minggu datang iya, gitu, melayani vihara, membina diri, mmm, di-branding-nya seolah-olah di vihara tuh baik gitu. iya, Tapi kelakuannya di masyarakat, di kepentingan sesamanya ya, di luar vihara, mmm, kurang baik, iya, kok ini, menyalahkan orang lain gitu, iya, ngambil keuntungan dari orang lain, iya, mendingan gua dong nggak ke vihara tapi iya, berbuat baik. Nah, iya, gimana iya. Teh Changsa tuh? Ya, yang baik itu apa? Datang ke wihara dan berbuat baik, Nah, mempraktekannya, betul kan? bener sih Iya. ya itu bener. Nah, tapi gini, orang yang pergi ke wihara, Mhm jangan salah kaprah dulu. mhm. Orang yang datang ke wihara, dia juga sama, masih belajar. Mmm, iya Apakah iya yang iya datang iya. ke wihara habis itu jadi dewa gitu? Mhm. Gitu Ya kan? enggak sih Jadi ya, orang suci gitu? enggak Ya juga. enggak. Orang yang datang ke rumah ibadah itu pendosa, sama kayak Mmm, saya. mhm. Kita makhluk pendosa semua yang datang untuk belajar Mhm. kebaikan gitu loh. Ya. Kalau seandainya masih ada yang salah, itu adalah bagian dari pembinaan dia gitu Mhm. loh. Iya. Jangan ngejudge apa yang kita tahu. Jangan-jangan yang kita lihat nih, misalnya nggak bagus nih, Mhm melakukan apa dan segala macam yang kita lihat kayaknya nggak baik nih. Tapi apakah kita benar-benar tahu ya mhm dalamnya mhm. tentang alasan kenapa dia melakukan hal itu misalnya? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Dan apakah kebaikannya justru lebih banyak daripada yang jeleknya? Kita Betul, juga nggak pernah tahu, benar. ya toh? Benar benar benar. Jadi jangan menghakimi orang lain. Mhm. Ketika kita membina diri itu baiknya kita ngelihat ke dalam.
oh saya udah baik ya, tapi kalau saya datang ke wihara belajar dengan baik, tentu akan lebih baik lagi, Benar, lebih benar, benar. bijaksana ya, karena kita mau belajarnya bukan baiknya saja, Betul. tapi bijaksananya itu loh yang susah, gitu kan? Ya karena kayak tadi saya bilang, baik belum tentu benar. Tapi kalau biasanya benar, biasanya baik. baik. Benar itu dari mana? Bijaksana tadi loh. Kamu paham dharmanya, gitu loh. Itu yang diajarkan Sang Buddha nggak mungkin bohong. Diajarkan semua agama itu nggak mungkin bohong, gitu loh. Benar. Ya kan, membantu kita untuk mencapai ke tepian yang bahagia. Gitu loh. Oke, ya. Nah, tuh teman-teman dengerin ya. Jadi lebih baik melakukan keduanya ya Teh Iya Changsa dong, ya. iya dong. Lebih baik datang ke vihara sekaligus juga melakukan kebaikan gitu ya. Nah, untuk merimain lagi teman-teman di rumah nih ya, supaya terus-menerus berbuat baik, teman-teman jangan lupa untuk follow juga teman-teman Instagram kita di Cinta Youth Community. Boleh teman-teman untuk lihat di kolom deskripsi, ada link Instagramnya di sana. Teman-teman follow dan bisa lihat di situ kita ada konten-konten Dharma yang pastinya baik dan benar gitu ya, untuk teman-teman saksikan gitu. Oke, Teh Changsa. Ya. Tadi kan kalau orang-orang mungkin taunya di vihara itu cuman ngajarin berbuat baik gitu ya, berbuat baik toh. Nah, emang di vihara itu fungsinya ada apa lagi sih sehingga orang itu mau datang ke vihara gitu? Maksudnya dalam artian supaya dapat tahu kalau ke vihara tuh bukan cuma diajarin berbuat baik, tapi ada hal-hal lain yang mungkin nggak kita dapetin di luar gitu, Teh Changsa. Ya gini, alasan lain ya, kenapa jangan berbuat baik doang, harus juga ke wihara. Selain daripada menambah kebijaksanaan, ya menambah kita punya pengetahuan tentang yang benar tuh gimana, bukan cuma sekedar baik. Alasan lainnya gini loh, ketika kita datang ke wihara, itu kan lingkungan yang baik ya, betul nggak? Ya, lingkungan yang baik itu akan membuat kita itu semakin ada di kalau kita ada di lingkungan yang baik, di circle yang baik, maka biasanya kita akan jadi orang baik juga. Jadi baik juga. Terpengaruh. Karena circle itu penting. Betul. Ketika kamu ubah circle kamu, ya circle yang baik ini, hidupmu akan berubah. Karena kamu ada di lingkungan yang mendukung kamu. Gitu. Oh, sama-sama belajar nih, gitu kan, belajar bervegetarian misalnya. Kan bisa sharing pengalaman. Dulu gue bagaimana, gitu kan. Kamu kan jadi, oh gitu bisa ya. Akhirnya apa? Tercerahkan juga kan, tersemangati. Aduh kemarin down. Kamu kan kalau waktu datang ke wihara kamu dengar orang lain memberikan kesaksian hidupnya. Bagaimana dia mengubah kebiasaan, mengubah juga hidupnya. Kamu kan terinspirasi. Betul. Lewat pengalaman orang lain, ya, lewat lingkungan yang baik, itu kamu akan lebih apa? Kamu akan lebih cepat untuk berubah. Betul. Lebih cepat untuk kayak actionnya jadi lebih nyata karena apa? Kamu ngelihat kisah nyata asli. Betul. Gitu. Pelajaran baru lagi. Pembelajaran baru lagi. Itu kenapa datang ke wihara manfaatnya besar untuk membuat kamu bijaksana sehingga kamu bisa berbuat kebaikan yang benar. Yang benar. Gitu loh. Betul. Ya. Dan juga gini, Will. Di wihara itu juga dia tuh bantu kita karena kita ada lingkungan yang baik ini, ya. Ada fungsinya ketika kita membina bersama-sama itu, ada orang yang mengingatkan kita. Betul. Ya. Jadi kalau kita kayak off track gitu ya, dikasih tahu. gitu. Lu off track nih. Gitu. Ayo kembali ke jalan yang benar lagi gitu loh. Jadi ada yang ngingetin kita juga. Itu juga fungsinya wihara. Makanya datang ke wihara itu kebaikannya banyak. Dan gini lah, tambahan lagi. Ya. Itu tempat latihan yang paling tepat sih. Gitu loh, tempat latihannya. Karena sekali lagi saya bilang di wihara itu isinya bukan orang udah tercerahkan. Isinya pendosa juga gitu loh. Yang sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi ya ketika kita saling mengasah gitu juga, itu bisa membantu kungfu kita lebih jago lagi. Gitu loh. Ya kan ketemu teman sparring kan, gitu loh. Karena waktu kamu mendengarkan dharma itu ibarat seperti kamu kan lagi belajar teorinya. Kalau belajar teorinya dong emang bisa kita jadi bagus. Harus praktek juga. Harus praktek. Orang kita latihan, bisa karate gitu kan. Kan kalau cuma belajar teorinya gini ya, jurusnya ya, gitu kan. Tapi nggak ada sparring, partner untuk latihan fight gitu kan. Kan nggak dapat pengalaman fightingnya. Gitu kan. Nah justru lewat orang-orang di wihara itu karena kita ada teman sparring, itu yang bikin hidup kita atau pribadi kita itu semakin bijaksana. Wah, ternyata banyak hal yang ke vihara atau ke rumah ibadah itu bukan cuma soal baiknya doang, tapi banyak hal-hal lain yang justru membuat kita bukan cuma baik, tapi
benar dalam kebaikan dan juga menambah kebijaksanaan kita ya, Teh Yes, Changse ya. yes. Oke. Nah, teman-teman mungkin itu aja untuk podcast kita di kali ini. Dan aku mau tahu dong teman-teman, apa sih rencana teman-teman untuk bisa jadi orang baik yang benar selanjutnya? Oke, boleh diketik di kolom komentar ya. Oke, Teh Changse, terima kasih banyak Teh Changse untuk waktunya di hari ini. Sama-sama. Ya, oke kalau gitu sampai jumpa teman-teman semua di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.